welcome back to my channel. Today I will discuss a subject Prakarya chapter 3. Bab 3. Budidaya satwa harapan. Satwa harapan adalah binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan jika diusahakan akan menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Dengan kata lain, satwa harapan merupakan satwa liar yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis jika dipelihara atau diternakan. Dan saya hanya akan menjelaskan 4 satwa harapan saja, yakni yang pertama adalah lebah madu, yang kedua cacing tanah, yang ketiga jangkrik, dan yang keempat ulat sutra. Yang pertama, lebah madu. Lebah madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis dari sekitar 20.000 spesies yang ada. Saat ini dikenal sekitar 44 subspesies. Mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Selain itu, mereka juga membuat sarang dari malam yang dihasilkan mereka lebah bekerja di koloni lebah madu. Lebah madu yang ada di alam Indonesia adalah A. Anderniformis, A. cerna, dan A. dorsata. Serta kasus di Kalimantan terdapat A. Conches vinicovi. Pembudidayaan lebah madu yang kini populer berasal dari kawasan Laut Tengah atau Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Kecil yang selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah dunia loh teman-teman. Bangsa Mesir kuno membuat corong dari tanah liat sebagai sarang lebah, kemudian dari keranjang anyaman. Di Afrika, lebah madu dipelihara dalam bongkahan kayu berbentuk silinder dan sarang tersebut digantung di pohon. Bangsa Rusia sebagai pengembang lebah madu secara modern malahan disebut sebagai daerah lahan madu. Mereka yang menemukan sarang lebah madu yang bisa dipindah-pindahkan. Teknik tersebut diperkenalkan oleh Peter Prokofiev pada tahun 1775 sampai 1850. Yang kedua, cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan evertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang masuk ke dalam filum Annelida. Hewan ini memiliki bentuk menyerupai tabung panjang yang hidup di dalam tanah. Uniknya, hewan ini memiliki 2 organ reproduksi sekaligus yang karenanya disebut dengan hermafrodit, yaitu jenis hewan yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh sekaligus. Wow, hebat dan keren ya teman-teman. Dalam tubuh cacing tanah terdapat kadar protein yang tinggi. Sebagai contoh adalah cacing tanah jenis Rebellus. Di dalam cacing ini terdapat kadar asam protein sebesar 75%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan kadar yang terkandung dalam daging sapi yang hanya sekitar 65% maupun daging ikan yang memiliki kadar sebesar 50%. Karena kandungan gizinya yang cukup tinggi, cacing tanah kemudian digunakan sebagai obat tifus dan diare. Selain itu, cacing tanah juga dapat membantu menenangkan saraf, meningkatkan energi, dan memperlancar peredaran darah. Karena besarnya manfaat yang ada di dalam cacing tanah ini, tidak heran jika kemudian hewan ini mulai diternakan dan dijadikan sebagai salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Yang ketiga, hewan jangkrik. Hewan jangkrik dengan nama latin Graylidae atau sering juga disebut dengan cengkrik merupakan hewan serangga yang mempunyai kekerabatan cukup dekat dengan belalang. Ciri fisik jangkrik pada umumnya memiliki bentuk tubuh rata dan mempunyai sepasang antena yang cukup panjang di atas kepalanya yang memiliki banyak fungsi penghindar, diantaranya adalah sebagai alat meraba, juga untuk lebih mengenali area di sekitarnya. Pada dasarnya, jangkrik termasuk ke dalam golongan binatang pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun dalam kondisi tertentu, binatang ini bisa menjadi pemakan segala, bahkan bisa saling memakan sesamanya loh teman-teman. Dalam tubuh jangkrik banyak mengandung protein, asam amino, dan asam lemak esensial.
diyakini sangat baik untuk menjadi konsumsi bukan hanya bagi burung, unggas, dan ikan peliharaan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Bahkan, beberapa pakar nutrisi pernah mengklaim bahwa kandungan protein yang terdapat dalam jangkrik mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan dengan daging sapi, ayam, dan udang. Alasan ini pula yang membuat jangkrik saat ini semakin banyak dibudidayakan dalam rangka mencukupi pasokan sebagai bahan untuk industri kosmetik, obat-obatan alternatif, selain sebagai pakan hewan peliharaan lainnya. Ternyata jangkrik banyak juga manfaatnya ya teman-teman. Yang keempat atau yang terakhir, ulat sutra. Ulat sutra atau ulat murbei adalah salah satu serangga dari jenis ulat yang dari sisi ekonomi mempunyai nilai sangat tinggi. Sebab ulat ini merupakan ulat satu-satunya penghasil serat atau benang sutra. Adapun makanan ulat sutra adalah daun murbei. Selain daun murbei, ulat sutra tidak akan memakannya. Dalam perkembangan menjadi ulat, maka telur ulat sutra membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menetas. Setelah menetas yang kemudian menjadi ulat, maka akan membentuk kepompong mentah. Kepompong mentah ini yang nantinya akan dipintal menjadi benang sutra sepanjang 300 meter sampai dengan 900 meter. Wow, lumayan panjang ya teman-teman. Serat atau benang sutra yang dipintal memiliki diameter sekitar 10 mikrometer. Hal yang cukup mengejutkan dari ulat sutra adalah dalam hal makanan. Bisa dikatakan bahwa ulat sutra termasuk jenis ulat yang sangat rakus dalam hal makanan. Ulat ini akan makan sepanjang hari, baik itu siang maupun malam. Dan ini dilakukannya semata-mata untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Adapun hal yang perlu diketahui bahwa ulat sutra mengalami 4 fase ganti kulit. Apabila warna kulitnya kekuningan dan lebih ketat, menandakan bahwa ulat sutra akan segera membungkus diri dengan berubah menjadi kepompong. Guna menghasilkan benang sutra yang bagus dan memiliki kualitas yang tinggi, maka sebelum ulat sutra menjadi matang atau ditandai ulat sutra akan menggigit kepompongnya, kita harus segera merebus ulat sutra tersebut. Kepompong ulat sutra ini direbus bertujuan untuk membunuh ulat sutra, sehingga memudahkan dalam menguraikan serat-seratnya. Namun, apabila kita sedikit saja terlambat, maka sutra-sutra yang dihasilkan tidak lagi dihargai dengan kualitas yang tinggi. Nah, gimana teman-teman? Menarik tidak materi yang tadi dan sekarang aku bahas? Dan aku rasa sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like,